Shalom, selamat malam jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bagi seluruh keluarga yang ada di rumah, selamat melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kasih-Nya yang begitu besar. Pada malam hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa seluruh hati kita. Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami bersatu hati. Kami mau menyembah Tuhan. Biar segenap pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar kuasa Roh Kudus melawat setiap kami yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku mau bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku mau bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Bapa. Haleluya, ini pujian kami Bapa, ini penyembahan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu selama hidup kami Bapa. Haleluya, biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan selama-lamanya Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Rajaku. Haleluya, ya Rama Bapa Siarapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau persembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Kami mau menari, kami mau melompat, kami bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Biar kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau ceritakan kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Ceritakanlah kebesarannya. Haleluya. Oh, oh, oh. Ceritakanlah kebesarannya di antara
pujian kami. Lagi katakan kita dipilih. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umatnya kita dipilih, dan dikuduskannya membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah sembahan dan pujian kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Haleluya. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita adalah umat pilihannya Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita. Jemaat, saya persilakan untuk kembali duduk. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Michael. Haleluya. Langsung saja. Ya, shalom jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada saat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan mengenai pernikahan kami, seharusnya hari ini ibadah keluarga kita ada di Tempuling ya, karena memang tanggalnya pas dan harinya pas sesuai tanggal 21 April di hari Selasa. Makanya ketika di awal tahun kemarin keempat intinya saya katakan buat di April lah untuk ibadah keluarga di Tempuling. Kami bersyukur untuk hari ini kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan rumah tangga kami selama 3 tahun ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana mujizat Tuhan, penyertaannya, bagaimana Allah memberkati keluarga kami. Ada banyak kisah-kisah, ada banyak hal di mana Tuhan memakai kami boleh menjadi berkat. Kami melihat sedikit bagaimana Allah memelihara kami. Dalam sebuah momen ada masa-masa sulit kami ya, ada keadaan-keadaan di mana sepertinya sudah tertutup jalan. Artinya apa? Udahlah, nggak mungkin lah, kita nggak mungkin bisa kerjakan apapun gitu. Sepertinya sudah tidak harapan. Tapi kami boleh melihat bagaimana pernyataan Tuhan. Kalau pada saat tahun lalu kami boleh memulai usaha, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin ya. Kami melihat bagaimana cara Tuhan itu dengan luar biasa ya. Kami ini bukan dengan seorang sahabat, teman gereja juga. Kalau kami boleh melanjutkan usaha itu dan sampai sekarang boleh berjalan dengan baik, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan walaupun di masa-masa COVID-19 ini, sekalipun usahanya tutup, ada banyak hal yang mungkin kekurangan secara finansial, tetapi melihat bagaimana Allah memberkati kami, seperti janji firman Tuhan berkata bahwa burung-burung di rumah memelihara, apalagi keluarga kami. Amin ya. Kami juga percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang gereja pada hari ini, semuanya dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Dan sekian saja boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, malam ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami ada lagi berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk ibadah keluarga tiap-tiap hari Selasa ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, berkati seluruh keluarga-keluarga, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Berkatilah dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah tiap-tiap keluarga, suami istri dengan anak-anak mereka. Tuhan, hamba berdoa, hiburkanlah seluruh jemaat-Mu, kuatkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa, berkati pekerjaan, berkati perkuliahan, berkati sekolah ya Tuhan. Biarlah sukacita surga menyertai kami. Bapak, terima kasih, berkatilah kesaksian dari keluarga Michael Tuhan. Kalau Tuhan menolong ulang tahun pernikahan mereka, Tuhan berkati dengan luar biasa. Biarlah keajaiban-keajaiban-Mu menyertai kami. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan, kuatkan ya Tuhan. Penuhkanlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus, kuasa Allah menyertai dengan luar biasa. Sembuhkan yang sakit Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Berkatilah perekonomian, berkatilah usaha, berkatilah dengan keajaiban-keajaiban-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi seluruh jiwa-jiwa sejauh mana yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Biarlah malam ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan yang dari Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman-Mu itu menyembuhkan kami. Hamba-Mu tidak cakap ya Tuhan. Berilah hamba-Mu bahasa hikmat. Urapilah hamba-Mu. Urapilah Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, semua kami diberkati dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Malam ini dengan iman kami mau berkata, dalam Yesus kami diberkati. Dalam Yesus ada mujizat-mujizat, ada kemenangan-kemenangan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada keajaiban ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya ucapkan selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kita bisa ada dalam ibadah keluarga bersama-sama seluruh jemaat Bethlehem. Baik di gereja kami keluarga pastori, pelayan-pelayan, baik juga jemaat Bapak Ibu sekalian di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya ucapkan shalom buat keluarga Sidabutar, keluarga Manurung, keluarga Menalu, keluarga Utasoit, keluarga Sinulingga, seluruh keluarga-keluarga yang saya tidak sebut satu persatu. Kuatlah dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu dapat kekuatan yang luar biasa. Kita doakan biarlah ibadah keluarga kita tiap Selasa kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tengah-tengah virus COVID-19 ini, biar kita bisa menang. Badai pasti berlalu. Katakan amin. Sekali lagi mari yang di ruangan ini kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita akan renungkan firman Tuhan satu ayat. Ayat pertama dari Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan kita beri tema kuat di dalam Tuhan. Mari semua sama-sama katakan dengan iman, kuat di dalam Tuhan. 2, 3 ya. Kuat di dalam Tuhan. Kita baca
baca 2 kali ayat 10 dengan suara yang jelas. 2, 3, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi 2, 3 ya. Akhirnya di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan yang sangat hebat ini, firman Tuhan yang sangat terkenal ini, firman Tuhan yang luar biasa ini, kita mendapatkan satu nasihat dari Tuhan kita, dari juru selamat kita. Kita dapatkan satu nasihat melalui Rasul Paulus, melalui Alkitab kita yang berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah sebagai anak-anak Tuhan kamu kuat di dalam iman, kuat berdiri di dalam Tuhan. Saudara, kuat saat kapan? Alkitab mencatat, saudara, kita harus kuat saat menghadapi pencobaan-pencobaan, saat menghadapi ujian-ujian, saat menghadapi tantangan-tantangan seperti yang kita sedang hadapi sekarang. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia, bangsa-bangsa, seluruh bangsa kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya provinsi kita Sumatera Utara, Medan, kota tercinta yang kita kasih ini, pun semua sedang menghadapi ujian. Juga gereja-gereja, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Pekerjaan kita terganggu, perkuliahan mahasiswa-mahasiswa terganggu, belajar anak-anak SD, SMP, SMA terganggu, dan banyak lagi gangguan-gangguan. Ada yang ekonominya terganggu, dagangnya terganggu, bisnisnya terganggu, banyak sistem yang sudah jadi rusak. Saudara, saat seperti itu Alkitab katakan kita harus kuat. Katakan amin. Bilang sama sebelah kanan kiri, kita harus kuat. Kita harus kuat. Saya bilang amin. Amin. Kuat waktu ada ujian. Kuat waktu ada pencobaan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya berdoa buat semua jiwa-jiwa jemaat-jemaat. Saya berharap janganlah engkau lemah, jangan kau lesu, jangan kau takut. Percayalah dengan iman, dalam Yesus badai pasti berlalu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini Tuhan mau juga kita belajar yang kedua, untuk mengenali tujuan ujian. Jadi ujian yang berat ini, pencobaan yang berat yang kita sedang hadapi ini, ada maksud Tuhan, ada tujuan yang Tuhan izinkan untuk kita belajar. Menurut Alkitab, saudara, kita buka Yakobus pasal 1 ayat 2. Kita baca dengan pelan, kita ikuti. Tujuannya ayat 2 dan ayat 3 Yakobus 1. Tujuan yang pertama adalah agar kita bertumbuh dalam ketekunan. Katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama. 2 Yakobus 1 ayat 2 dan 3. 2, 3 ya. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian
terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang pertama saudara, tujuan dari kesulitan ini adalah agar kita bertumbuh dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Tekun dalam apa saudara? Biar kita tekun dalam doa. Apakah kita sedang tekun dalam doa atau kita ngambek? Tekun dalam bekerja. Saat-saat seperti ini PHK di mana-mana, pemotongan gaji di mana-mana. Apakah kita harus tekun bekerja? Kita harus cari solusi lain agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 12 katanya begini. Ini tujuan pencobaan. Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, di dalam ujian, di dalam pencobaan, Alkitab katakan ada mahkota, ada upah yang datang dari Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Yang kedua saudara, pencobaan, ujian itu tujuannya supaya iman kita bertumbuh, agar iman kita murni dan dibersihkan. Kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Mari kita baca judul perikopnya. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi katanya iman itu bertumbuh dalam penganiayaan, dalam ujian, dalam pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Saudara, 2 bulan sudah bangsa kita dan kita semua masuk dalam pencobaan yang kita belum tahu kapan akhirnya, tapi kita berharap sesegera mungkin berakhir. Katakan amin. Tetapi kesempatan ini saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu proses dari Tuhan, satu pelatihan iman yang Tuhan izinkan untuk saya alami, saudara alami, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat, agar kita bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang bisa memindahkan gunung-gunung. Katakan amin. Siapa mau bertumbuh, mari angkat tangan. Amin. Biarlah kita bertumbuh jadi tangguh. Ada orang sekarang ini bukan tangguh, malas berdoa jadinya. Ada malas kerja, malas mengerjakan sesuatu. Jangan. Ingatlah firman Tuhan, katanya pencobaan atau ujian supaya iman kita bertumbuh, berkualitas. Berkualitas itu artinya Alkitab katakan seperti emas yang dibakar sampai 7 kali, sampai benar-benar murni, sampai iman kita benar-benar tulus melayani Tuhan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, sampai dari hati kita, dari iman kita, semua tabiat daging, tabiat dosa, tabiat pemberontakan, keinginan-keinginan daging dilepaskan. Itu di saat ada ujian. Katakan amin. Kita berdoa minta kekuatan Roh Kudus, biarlah iman kita dimurnikan oleh Tuhan, iman keluarga-keluarga dimurnikan, biarlah dosa-dosa dilepaskan, tabiat-tabiat daging dilepaskan, dan kita bisa percaya seperti Alkitab katakan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Alkitab berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar, dimanapun
Dimanapun saudara berada, andalkanlah Tuhan. Biarlah saat ujian seperti ini imanmu dimurnikan. Engkau tetap setia beribadah, engkau tetap setia melayani Tuhan, engkau tetap setia menginjil, memberitakan kebenaran-kebenaran. Biarlah kuat kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Bagian terakhir yang ketiga, bagaimana caranya agar kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, hendaklah bapak-bapak kuat di dalam Tuhan. Hendaklah ibu-ibu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa kuat di dalam Tuhan. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita kuat. Bisa bilang amin. Saya percaya Tuhan tahu. Mungkin saya kurang tahu, mungkin. Tapi Tuhan tahu. Ada keluarga-keluarga udah berminggu-minggu tidak ada pekerjaan, tidak ada uang masuk, seluruh persediaan habis. Ada sebagian keluarga dengan sangat terpaksa, dia harus antarkan anaknya ke kampung, ke orang tuanya, karena nggak ada lagi makanan. Hari ini dengar baik, kuatlah engkau di dalam Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Biarlah kita teguh di dalam Yesus Tuhan kita. Mari kita belajar ada dua hal supaya kita kuat dalam Tuhan. Yang pertama, Roma 8 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama di ibadah malam ini, saudara. Kita baca ayat-ayat ini. Bukalah Alkitab, Bapak Ibu. Mungkin bukalah HP-mu. Ayat 31 kita baca. Bagaimana supaya kita kuat? Yang pertama, buatlah Allah selalu ada di pihak kita. Buatlah Yesus Kristus Tuhan selalu ada di hati kita. Kita baca ayat 31 sama-sama. 2, 3, iya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Katakan amin. Saudara, yang pertama, mau kuat? Amin. Buatlah Allah selalu ada di pihak kita. Buatlah Yesus selalu ada di hati kita. Buatlah Tuhan Yesus selalu ada di keluarga kita. Buatlah Yesus selalu ada di pekerjaan kita. Caranya bagaimana? 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, caranya dengan menguduskan Yesus, mengutamakan Yesus, dan menjadikan Yesus Tuhan di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini dengar baik. Kalau engkau mau kuat, jadikanlah Yesus Tuhan di keluargamu. Jadikanlah Yesus Tuhan di hatimu. Jadikanlah Yesus menjadi Tuhan di anak-anakmu, di seluruh kehidupanmu. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan. Katakan amin. Saudara, izinkan saya sampaikan ini. Saya berharap hatimu disentuh oleh Tuhan. Ada banyak orang mengaku Kristen, tetapi Yesus tidak Tuhan di hati dia. Yang menjadi Tuhan di hidupnya adalah uang. Dia Kristen. Tidak sedikit anak-anak muda Kristen dia sudah lama, tetapi Tuhannya bukan Yesus. Ada orang Tuhannya harta, ada orang Tuhannya egonya, ada orang Tuhannya anaknya, ada orang Tuhannya pekerjaannya. Dengar baik malam ini, seluruhnya itu kita butuhkan, tetapi Tuhan kita hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau kita mau kuat, jadikanlah Tuhan
di hati kita. Injil Yohanes berkata, kalau aku ditinggikan, kalau aku dijadikan Tuhan oleh umatku, sungguh-sungguh jadi Tuhan, kata Alkitab, maka semua orang akan kutarik padaku. Wah, kalau Yesus dijadikan Tuhan, kita bisa dapat mujizat seperti Petrus dan rekan-rekannya yang kena ombak laut besar. Waktu Yesus jadi Tuhan, begitu tenang dia berkata, tenanglah, tenanglah, teduhlah. Maka seluruh gelombang itu teduh. Kita berdoa, biarlah hari ini saya mau dorong saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Pak, terima Yesus Pak sebagai Tuhan. Bu, terima Yesus. Mahasiswa-mahasiswa, pemuda, terima Yesus jadi Tuhan. Taruhlah dia Tuhan di hatimu, di hidupmu. Tinggikan Tuhan, hormati Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka mujizatnya, kemurahannya akan kita nikmati. Kalau Yesus benar-benar jadi Tuhan buat hidup kita, perhatikan dengan baik. Pertama, dosa-dosamu diampuni oleh Tuhan. Kalau dosamu diampuni, yang kedua, engkau akan bahagia. Kata Roma, Alkitab berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang dosa-dosanya diampuni. Yang ketiga, engkau diselamatkan. Katakan amin. Setelah engkau diselamatkan, kata Alkitab, engkau akan dapat mujizat-mujizat. Dengar baik saudara, Tuhan tidak lama lagi datang. Hampir seluruh tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada. Pesta pora, makan, minum, gempa bumi, perang. Tanda terakhir itu satu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Sekarang dengan peristiwa COVID-19, pemberitaan Injil itu sudah masif, bertumbuh di mana-mana. Selain di gereja, di televisi, di radio, ada banyak siaran-siaran online, di Facebook, di Instagram. Semua Injil diberitakan. Dan kalau Injil sudah sampai ujung bumi, Yesus segera datang. Dan teman-teman, hanya orang-orang yang percaya Yesus yang selamat. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dengar sekali lagi malam ini, Pak, Bu, saudara sekalian, terimalah Yesus. Kalau ada saudara yang mendengar ini belum terima Yesus, terimalah Yesus. Katakan pada Yesus, Tuhan, kau masuklah di hatiku. Selamatkanlah aku, ku terima kau Tuhan, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi kuat di dalam Tuhan kalau kita tekun berdoa, tekun memuji-muji Tuhan, kita tekun menyembah Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama. 2, 3. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah, pertama-tama dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Saudara Paulus menasihati jemaat yang di Filipi, sama dengan kita yang malam ini ada bersama-sama di kota Medan ini. Amin saudara. Alkitab katakan, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, janganlah engkau cemas, janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu tentang apapun juga. Kata Alkitab saudara, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi atas semua ujian itu, atas semua pencobaan itu, atas semua kesulitan itu, Alkitab katakan, hendaklah kamu sampaikan semuanya kepada Allah di dalam doa. Amin saudara.
Berdoalah kepada Tuhan dalam puji-pujian, dalam permohonan, dalam penyembahan-penyembahan, dan dalam ucapan syukur. Saudara, kenapa saudara? Karena Alkitab katakan waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, maka saat itulah Roh Tuhan bekerja. Saat itulah Roh Kudus bergerak. Saat kita memuji Tuhan, kuasanya bekerja. Ada pujian lama berkata begini, kita nyanyi sama judulnya saja. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan waktu kita berdoa, Roh Tuhan kerja. Waktu kita menyembah, Roh Tuhan bekerja. Waktu kita berbahasa roh, Roh Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja menjamah kita. Kita mau lihat dua contoh sebagai kesaksian firman untuk menutup renungan kita malam ini. Yang pertama, Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai ayat 27, yaitu kisah Paulus dan Silas. Saudara, waktu itu di kota Efesus, Paulus dan Silas memberitakan Injil. Para penjual-penjual patung di kota itu tidak senang karena Yesus, Injil diberitakan. Akhirnya saudara, para penyembah-penyembah berhala marah. Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara. Kata ayat 24, dia dimasukkan ke dalam belenggu penjara yang paling tengah, tangan dan kakinya dipasung di belenggu sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ayat 25 berkata, waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Bisa bilang amin, saudara. Bapak Ibu, kalau kau punya susah, bangunlah tengah malam berdoa kepada Tuhan. Sekalipun berdoa itu kapan saja pun baik. Lalu mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian pujian bukan dengan suara pelan, sehingga seluruh isi tahanan itu mendengarkan Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan. Ayat 26 berkata, ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang menyanyi, ketika mereka sedang menyembah Tuhan, dibuat Tuhanlah goncang gempa bumi di penjara itu, sehingga semua pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendinya lepas, borgol Paulus lepas, pasungan Paulus dan Silas lepas, dan mereka dibebaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3, ayat 20 sampai ayat 24, dikisahkan waktu itu kesaksian Raja Yosafat dan bangsa Israel. Ayat 1 berkata, maka datanglah Raja Amon, bangsa Moab dan bangsa Amon, serta satu pasukan suku Meunim, saudara, ingin menyerang Yosafat dengan bangsa Israel. Mereka begitu banyak berkemah di perbatasan. Ayat 3 berkata, maka Yosafat menjadi takut. Mereka khawatir, sama seperti sekarang. Saudara, keadaan ini membuat kita takut. Kita tidak diberitahu sampai kapan krisis COVID-19 ini, ujian ini ada. Akhirnya puji Tuhan, ayat 3, Yosafat memutuskan untuk mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Akhirnya Raja Yosafat dan seluruh bangsa Israel datang berdoa kepada Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Ayat 22 mencatat, kemudian datanglah mereka berkumpul di satu tempat di perbatasan tempat perang, dan seluruh tentara Israel, umat Israel, pelayan-pelayan Israel, Raja Yosafat bernyanyi, memuji, meninggikan Tuhan. Mereka menyanyi, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Amin, saudara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Mereka bernyanyi, bersamamu Bapa ku hadapi
semua, waktu mereka bernyanyi, bersorak-sorai, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Ayat 22 dan 23 mencatat, dibuat Tuhanlah musuh-musuh mereka saling bunuh-membunuh. Mereka saling tikam-menikam, Amon dengan Moab dan Meonim, dan semuanya mereka dikalahkan. Ayat 24, ketika Raja Yosafat dan tentara Israel sampai di perbatasan tempat pertempuran itu, seluruh tentara Amon dan Moab sudah mati. Mereka justru dapat jarahan-jarahan, dapat berkat-berkat besar. Saudara, maukah engkau kuat? Berdoalah kepada Tuhan. Paksakan dirimu berdoa. Paksakan dirimu bernyanyi memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Semuanya mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semuanya katakan amin. Saudara, sekali lagi dengar, Alkitab katakan hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat? Terimalah Yesus di hatimu. Bisa bilang amin. Terimalah Yesus di keluargamu. Jadilah keluarga Kristen yang mencintai Tuhan. Cinta Yesus mati-matian. Biar kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta itu menyertai kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Hari ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu, seluruh umat-Mu. Tuhan, hari ini siapapun kami yang melihat video ini, Tuhan, Kau berkatilah dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa untukmu. Biarlah Kau buka hatimu, terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Kau tadahkan tanganmu, undang Yesus masuk di hatimu. Bapa, di dalam nama Yesus, berkatilah seluruh pemirsa yang menonton ini, Tuhan, jamah. Masuklah Tuhan di hati mereka. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat. Ampunilah setiap dosa kami, setiap salah kami, Tuhan. Selamatkan kami dengan sangat luar biasa. Kami berharap padamu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ingatkan kami berdoa, menyembah, memuji nama-Mu. Adakah engkau hari ini punya pergumulan besar? Mungkin kau punya persoalan ekonomi, persoalan ketakutan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat seberapa banyak tangan di dada. Hamba mohon malam ini dengan iman, berikanlah sukacita sorga, berikanlah damai sejahtera. Tuhan, cabutlah segala kekhawatiran, cabut segala ketakutan Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kalau keluarga ini Tuhan sedang menghadapi meja-meja kosong, Tuhan berkatilah Tuhan. Adakan mujizat, adakan mujizat hari ini Tuhan. Adakan mujizat hari ini, adakan pertolongan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kalau sakit Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, sembuhkan dengan sangat luar biasa. Biarlah keajaiban-Mu selalu menyertai kami. Bapa, berkatilah Tuhan ibadah kami tiap-tiap Selasa malam. Biarlah pengurapan-Mu, kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu turun. Malam ini kami naikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Presiden kami, Bapak Ibu Gubernur kami Sumatera Utara, Bapak Ibu Wali Kota kami Kota Medan, camat kami, kepala kelurahan kami Tuhan, kepling-kepling seluruh pemerintahan Tuhan berkati. Berkati dokter-dokter, tenaga medis, TNI, Polri Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami topang Tuhan untuk Indonesia bebas dari COVID-19 Tuhan. Berkati dengan luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kalau sebentar kami mau pulang, kami mau akhiri ibadah ini, kami pulang bersama Tuhan. Kami pulang bersama berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari tadahkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan malam ini dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus pasti memberkati imanmu, memberkati keluargamu,
memberkati seluruh pekerja, sekolah, perkuliahan, dan masa depanmu. Diberinya engkau kesembuhan, diberinya engkau berkat-berkat, diberinya engkau mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, sebelum kita berpisah, kami ucapkan terima kasih buat mengikuti pelayanan ini. Dan kami mohon doakan, sekalipun masih sangat sederhana, biar jadi berkat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan online ini juga supaya menjadi berkat. Mari kita bantu, kita tumbuhkan, kita subscribe, kita bagi ke banyak jiwa, biar banyak jiwa diberkati. Amin, saudara. Kalau saudara punya permohonan doa, boleh dikabari ke kami, biar Tuhan menolong dengan luar biasa. Sekali lagi, Tuhan memberkati, tetap semangat. Haleluya. Amin.